Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika orang-orang musyrik itu datang kepada Nabi SAW layaknya para pengikut para nabi sebelumnya. Mereka meminta bukti atas kenabiannya, sama seperti di zaman Nabi Saleh. Wahai Saleh, kalau engkau memang seorang nabi, buktikan dengan mukjizat, keluarkan unta dari batu ini. Maka Saleh pun berdoa kepada Allah, kemudian keluar unta dari batu. Dan Nabi SAW juga diminta dengan hal yang sama. Kalau engkau seorang nabi dan rasul, buktikan dengan mukjizat dan keanehan. Maka Nabi SAW mengatakan, lalu apa yang kalian kehendaki dariku? Kemudian orang-orang musyrik Arab mengatakan, belahkan bulan menjadi dua untuk kami. Bayangkan, membelah bulan ini sesuatu yang mustahil kecuali karena kuasa Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengijabah kehendak Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengisyaratkan kedua tangannya ke langit, telunjuknya ke langit, tiba-tiba bulan itu pecah menjadi dua. Ada yang mengatakan separuhnya jatuh persis di atas Jabal Abi Qubais, dan separuhnya tetap tergantung pada porosnya dan disaksikan oleh seluruh manusia, bukan hanya orang Arab, karena bulan itu bisa dilihat dimanapun. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Saat hari kiamat semakin dekat, maka bulan pun akan terbelah, kata Allah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang datang dari Muhammad terus menerus. Ketika betul-betul kemudian bulan itu terbelah dan disaksikan semua manusia, bukannya mereka beriman kepada Rasulullah SAW, justru mereka teriak-teriak dan mengatakan, zahara sihru Muhammad, zahara sihru Muhammad, lihatlah tampak sihirnya si Muhammad itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini satu kisah bagaimana kehebatan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada mukjizat melebihi Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu solusi bagi kehidupan manusia. Sama dengan kasus orang-orang jahiliyah ketika tidak sanggup menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara, dengan keras, dengan lembut, dengan sangat lembut, dengan lembut sekali gitu, tidak bisa juga ya, dengan dalil panjang, dalil pendek tidak bisa juga menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya kemudian orang-orang musyrik ini mendengar di Madinah itu kan banyak orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi itu paling paham dengan masalah kenabian. Maka datanglah para pembesar Quraisy, orang-orang musyrik itu ke Madinah yang kala itu disebut Yathrib, menemui tokoh-tokoh Yahudi, menceritakan bahwa di tempat kami di Mekah ada orang ngaku nabi. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, oh, ada orang ngaku nabi ya di tempatmu ya? Iya wahai Yahudi. Gini saja, kau tanya itu yang ngaku nabi itu 3 soalan. Kalau dia sanggup menjawab, memang dia nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya, karena jawaban ini hanya bisa dijawab oleh para nabi. Nanti saya kasih kunci jawabannya. Jadi akhirnya diajari orang Yahudi, tanya kepada orang yang ngaku nabi di Mekah itu, satu, anak muda yang keliling dunia sampai ujung timur barat, kemudian sampai ujung utara dan selatan, bagaimana kabarnya? Yang kedua, anak-anak muda yang terjerembab dalam goa, kemudian ditidurkan ratusan tahun, bagaimana kondisinya?
Kemudian yang ketiga, tanya tentang ruh. Ya, ada yang mengatakan pertanyaan yang lain, tanya tentang pertama, kenapa anak itu mirip dengan bapaknya. Dalam riwayat yang lain, tanya sama dia, kenapa anak itu mirip kalau nggak sama bapaknya, sama ibunya. Kemudian yang kedua, apa makanan yang dimakan penduduk surga? Pertama kali penduduk surga itu makan apa? Kemudian yang ketiga, tanya tentang ruh. Terus apa jawabannya? Kata orang Yahudi, ini jawabannya 1, 2, 3, 4. Nah, cocokkan jawabannya dengan dia. Kalau cocok, memang dia seorang nabi. Kalau tidak cocok, dustakan kenabian. Oh, orang musyrik senang tuh, punya soalan untuk menguji Nabi SAW. Pulang mereka dari Yathrib menuju Mekah, maka menghadaplah para pembesar itu kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, kami memiliki 3 soalan untukmu. Kalau kau jawab dengan benar, kami siap beriman mengikuti agamamu. Tapi kalau kau salah menjawab, berarti kau ini hanya orang yang ngaku-ngaku nabi saja. Kamu ini palsu, nabi palsu. Akhirnya kata Nabi, saking senangnya Nabi, dia lupa mengucapkan insya Allah. Jawabannya besok. Harusnya kan ghadan insya Allah, kan begitu ya, besok nanti jawabannya insya Allah. Tapi sangat senangnya Rasul melihat orang-orang musyrik yang siap beriman dengan hanya sekedar menjawab pertanyaan mereka. Rasul mengatakan besok jawabannya, dan lupa mengucapkan insya Allah. Rupanya sampai besok Jibril pula tak turun. 2 hari berikutnya Jibril tak turun. 3 hari berikutnya Jibril pun tak turun. Hampir 1 bulan. Ini orang-orang musyrik ini sudah memang niatnya untuk menjatuhkan Rasul. Sudah mengira-ngira memang itu nabi palsu. Katanya besok. Kenapa kemudian lewat sehari tak ada jawaban, lewat 2 hari tak ada jawaban, lewat 1 minggu pun tak ada, lewat 2 minggu apalagi 3 minggu, kemudian sudah hampir sempurna 1 bulan, baru Jibril datang menurunkan surah Al-Kahfi. Jawablah mereka, wahai Muhammad, adapun laki-laki yang berkeliling dunia dialah Dzulqarnain, adapun anak-anak muda yang terjerembab kepada di dalam gua, mereka lah Ashabul Kahfi. Adapun ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakan ruh itu urusan Allah, enggak tahu kita. Ya, dalam riwayat bahwa diberikan jawaban tentang pertanyaan yang kedua, kenapa anak mirip dengan bapa dan ibunya. Kemudian katakan kepadanya, itu tergantung siapa yang mendominasi dari air spermanya. Kalau memang bapaknya ya mirip bapaknya, kalau memang ibunya ya mirip ibunya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, adapun makanan awal penduduk surga adalah kabidil hut. Atau kabidil hut, ya, kabidil hut itu hatinya ikan paus. Itulah makanan pertama penduduk surga. Dan minuman yang pertama minum jahe. Jangan samakan jahe sini dengan jahe surga. Abdullah bin Abbas mengatakan persamaan kita di dunia dengan surga itu hanya nama, bukan hakikat. Ya. Adapun ruh, sekali lagi, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, dan persis seperti kunci jawaban yang dipegang orang-orang musyrik. Tapi tidak mau juga mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya, jadi memang sudah terkunci hatinya. Mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla.